Coba jawab cepat, jangan terlalu lama mikir. Menurut kamu, siapa yang sekarang paling banyak menguasai lahan subur di dunia? Petani kecil, pemerintah, atau segelintir orang super kaya yang bahkan tidak tinggal di situ? Kalau jawaban spontan kamu bukan orang-orang super kaya, ada kemungkinan cara kita baca dunia lagi ketinggalan beberapa langkah. Dan biasanya, kalau cara baca kita ketinggalan, yang kena imbasnya bukan cuma teori, tapi isi piring di rumah. Di video ini, saya tidak ngajak kamu panik. Saya juga tidak ngajak kamu ikut teori konspirasi. Saya cuma mau ajak kamu pakai akal sehat dan ikhtiar, supaya kamu tidak 100% bergantung pada sistem yang rapuh. Kalau kamu tonton sampai akhir, minimal kamu bakal pulang bawa satu langkah kecil yang bisa kamu mulai bahkan kalau kamu tinggal di kontrakan sempit tanpa tanah. Selama beberapa dekade terakhir, ada tren pelan tapi konsisten. Orang-orang terkaya di dunia pelan-pelan mengumpulkan lahan dalam skala besar. Ada yang fokus ke sawah dan lahan pertanian subur. Ada yang beli hutan, ranch, dan area luas yang punya sumber air. Ada juga lahan yang kelihatannya tidak dipakai untuk apa-apa, tapi tetap dipegang sebagai aset. Dan penting untuk dicatat, mereka ini bukan petani. Mereka tidak bangun sebelum subuh untuk ke sawah. Tidak pusing hama, tidak pusing pupuk naik, tidak was-was panen gagal. Biasanya pola besarnya begini. Lahan disewakan ke petani beneran, yang mikirin cuaca, bibit, pupuk, panen, sampai harga jual. Atau fungsi lahan diubah, bukan lagi untuk pangan, tapi untuk energi, industri, dan komoditas lain yang lebih menguntungkan. Jadi dari awal kita perlu bedakan dua kelompok. Ada orang yang kerja di tanah, dan ada orang yang punya tanah. Sekarang pertanyaannya, kalau mereka bisa beli perusahaan teknologi dan macam-macam aset lain, kenapa repot-repot beli tanah? Jawabannya dingin, tapi masuk akal buat mereka. Tanah itu terbatas. Uang bisa dicetak, saham baru bisa diterbitkan, token kripto bisa dibuat setiap hari, tapi luas bumi tidak nambah, apalagi lahan subur yang punya air dan bisa produksi makanan. Dalam logika orang kaya, barang langka yang selalu dibutuhkan manusia adalah tempat aman untuk menyimpan kekayaan. Tanah juga relatif lebih tahan terhadap kekacauan. Ekonomi bisa resesi, mata uang bisa jatuh, pasar saham bisa babak belur. Tapi selama manusia masih butuh makan dan tempat tinggal, lahan produktif akan tetap punya nilai. Lahan pertanian itu paket lengkap. Dalam satu lahan, ada nilai tanahnya, ada hasil panennya, dan seringkali ada akses ke air. Satu bidang lahan bisa jadi makanan, bahan baku industri, biofuel, pakan ternak, dan sekaligus tiket untuk mengendalikan sumber air. Di saat yang sama, permintaan makanan terus naik, sementara lahan subur pelan-pelan menyempit. Populasi terus bertambah, banyak lahan pertanian berubah jadi perumahan, pabrik, dan jalan. Perubahan iklim bikin beberapa daerah yang dulu subur, sekarang jauh lebih sulit diprediksi. Dari sudut pandang investor besar, permintaan makanan hampir selalu ada. Kalau mereka punya lahan yang terus bisa produksi sesuatu, itu mirip mesin uang jangka panjang. Sekarang kita turunkan ke dapur kamu. Kalau tanah dan lahan pertanian makin terkonsentrasi di tangan segelintir orang, efeknya apa buat orang biasa? Yang pertama, harga lahan naik dan makin jauh dari jangkauan. Setiap hektar yang diambil alih investor besar adalah satu peluang hilang untuk keluarga biasa yang cuma ingin punya sedikit tanah. Entah untuk berkebun, untuk beternak kecil-kecilan, atau sekadar rumah dengan halaman yang manusiawi. Pelan-pelan, tanah berubah jadi barang mewah. Banyak anak muda bukan lagi berharap punya tanah, mereka cuma berharap bisa sewa tempat tinggal yang layak. Lalu yang kedua, keputusan tanam dan panen banyak ditentukan oleh lembar Excel, bukan oleh perut warga sekitar. Kalau pemilik lahan adalah perusahaan besar atau individu super kaya, orientasinya jelas, profit. Kalau lebih untung jual panen ke luar negeri, mereka akan lakukan. Kalau lebih untung mengubah tanaman jadi bahan industri atau biofuel, mereka juga akan ke sana, walaupun warga di sekitar lahan sedang kesulitan akses makanan yang sehat dan terjangkau. Di sini makanan turun pangkat jadi sekadar komoditas, bukan lagi alat untuk memastikan orang sekitar tidak kelaparan. Kalau sistem pangan ditopang banyak petani kecil yang tersebar, risiko tersebar. Satu gagal, masih ada yang lain. Tapi kalau sistem dikendalikan sedikit pemain besar, di atas kertas kelihatan rapi dan efisien, padahal aslinya rapuh. Satu keputusan keliru di atas,
entah soal harga, ekspor, atau distribusi, bisa cepat terasa di bawah, termasuk di pasar tempat kamu beli sayur dan beras. Sekarang kita naik satu level, dari tanah ke air. Lahan pertanian besar hampir selalu datang dengan bonus tersembunyi, yaitu akses ke air. Sungai, saluran irigasi, danau, atau cadangan air tanah. Saat lahan-lahan strategis ini pindah tangan, akses ke air ikut pindah pemilik. Akibatnya bisa banyak. Pemakaian air dalam skala besar bisa menurunkan cadangan air tanah. Warga kecil yang sumurnya dangkal bisa tiba-tiba mendapati sumurnya kering. Dan kalau air mulai diperlakukan penuh sebagai komoditas keuangan, akses ke air bersih makin bergantung pada uang dan kontrak. Prioritas pemakaian air bisa bergeser, bukan lagi berdasarkan kebutuhan dasar manusia, tapi berdasarkan mana yang paling menguntungkan. Dari kacamata survival, ini seharusnya jadi alarm besar. Artinya kamu tidak bisa lagi cuma mikirin stok beras dan mie instan. Akses dan pengelolaan air harus masuk ke rencana prepping kamu mulai sekarang. Kita tidak bisa nyuruh para miliarder berhenti beli tanah. Kita juga tidak bisa tiba-tiba beli ribuan hektar. Tapi kita masih bisa mengatur cara kita merespons. Yang pertama, food prepping sebagai bantalan, bukan sebagai penimbunan egois. Tujuannya supaya kalau suatu hari distribusi makanan goyah, kamu masih punya waktu untuk manuver, bukan langsung habis stok dalam hitungan hari. Mulai dari makanan kering yang tahan lama dan memang kamu makan sehari-hari. Beras, tepung, kacang-kacangan, minyak, gula, garam, dan bahan pokok sederhana lain. Mulai dari beberapa minggu dulu, lalu pelan-pelan naik ke sekitar 1 sampai 3 bulan, dengan sistem rotasi yang rapi. Yang kedua, produksi pangan skala kecil. Kalau tanah luas sulit diakses, kekuatan orang biasa pindah ke skill dan kreativitas. Berkebun di pot, di polybag, di rak vertikal, atau pakai hidroponik rumahan yang sederhana. Fokus ke tanaman yang sering kamu makan dan bisa dipanen berkali-kali. Yang ketiga, bangun komunitas, bukan cuma stok pribadi. Kenalan dengan petani lokal, pedagang pasar, dan pemasok kecil. Kalau memungkinkan, ikut atau bentuk kelompok kecil, entah komunitas urban farming, koperasi pangan, atau jaringan tetangga yang sepakat saling bantu ketika harga bahan pokok melonjak. Yang keempat, water prepping yang realistis. Tanpa air, semua rencana runtuh. Punya filter air yang layak, punya cadangan air untuk beberapa hari lalu, pelan-pelan diperpanjang, dan paham sumber air di sekitar rumahmu. Semua dilakukan tanpa merugikan tetangga dan tanpa merusak lingkungan. Dalam iman kita, tanah dan air itu amanah, bukan mainan untuk dieksploitasi seenaknya. Prepping yang benar bukan menimbun sampai orang lain kesulitan, tapi mempersiapkan diri supaya ketika keadaan memburuk, kita tidak langsung tumbang dan tidak sepenuhnya jadi beban orang lain. Kita hindari dua ekstrem, cuek dan pasrah total di satu sisi, dan panik serta serakah di sisi lain. Yang kita cari adalah ikhtiar yang proporsional, melindungi diri dan keluarga, sambil ingat bahwa orang lain juga berhak hidup layak. Di dunia di mana tanah subur pelan-pelan pindah ke segelintir orang super kaya, di dunia di mana air makin diperlakukan sebagai komoditas dan keputusan soal makanan diambil jauh dari kota tempat kamu tinggal, pertanyaannya balik ke kamu. Dengan lahan dan kondisi yang kamu punya hari ini, sekecil apapun itu, langkah pertama apa yang bisa kamu ambil supaya besok kamu tidak 100% bergantung pada sistem yang rapuh. Kalau kamu sudah kepikiran satu langkah kecil, tulis di kolom komentar, siapa tahu idemu jadi inspirasi buat orang lain juga. Kalau video seperti ini bikin kamu mikir lebih jauh, kamu bisa klik like dan share ke teman atau keluarga yang mulai merasa harga makanan makin tidak masuk akal. Dan kalau kamu mau ikut seri lanjutan tentang prepping, pangan, dan air, kamu bisa subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya. Kita tidak bisa mengatur apa yang dilakukan para miliarder di atas sana, tapi kita masih sangat bisa mengatur ikhtiar di rumah sendiri. Stay safe, pakai akal sehat, dan sampai ketemu di video berikutnya.